Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh. Para pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat yang sangat agung, nikmat iman serta Islam. Mudah-mudahan di hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan cucuran rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selalu kita sampaikan kepada baginda junjungan alam, Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, begitupun umatnya yang setia mengikuti ajarannya ila yaumil qiyamah. Para pemirsa TV One yang berbahagia, satu ketika seorang laki-laki dari Bani Salamah datang menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya ba'da mautihima." Wahai paduka Rasul, apakah ada kesempatan untuk kami berbakti kepada kedua orang tua kami setelah keduanya telah tiada? Mendengar pertanyaan ini, spontan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Na'am." Masih bisa seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya ketika kedua orang tuanya telah wafat. Yang pertama, as-salatu alaihim. Hendaknya yang paling utama ketika orang tua kita meninggal dunia, yang berhak mensolatkan jenazahnya adalah anaknya. As-salatu alaihim. Dia yang mensolatkan jenazah orang tuanya. Betapa orang tua yang sedang terbujur kaku, sudah tidak bisa melakukan aktivitas apapun, di saat di akhir hayatnya, anaknya yang tampil ke depan untuk mensolatkan jenazah orang tuanya. Kalau memang anaknya bisa melaksanakan, yang paling utama mensolatkan jenazah orang tua adalah anaknya atau ahli warisnya. Tapi sebaliknya, jika seorang anak ini tidak mampu untuk mensolatkan jenazah orang tuanya, maka dipersilahkan untuk meminta kepada para habaib, para kiai ustadz setempat untuk mensolatkan jenazah orang tuanya. Namun yang sangat penting adalah yang harus mensolatkan jenazahnya dalam bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang telah tiada adalah anaknya. Inilah pengertian as-sholatu alaihim. Atau bisa diartikan sholat di sini adalah doa. Ketika orang tua kita telah tiada, maka akan lebih utama seorang anak ingin berbakti kepada orang tuanya yang telah tiada. Dia mendoakan
Walaupun hanya sekedar dia membacakan Ummul Quran suratul Fatihah atau doa yang masyhur yang diajarkan oleh Rasulullah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setidaknya seperti itu. As-salatu alaihima bisa bermakna salat, yang kedua bisa bermakna doa. Karena salat di dalamnya adalah rangkaian doa. Yang kedua, cara berbakti kepada orang tua yang telah tiada. Nabi ajarkan kepada kita wal istighfaru lahuma. Memohon ampun untuk keduanya. Karena tidak menuntut kemungkinan orang tua kita pernah melakukan kesalahan. Baik yang disengaja ataupun tidak. Maka anak ingin berbakti kepada orang tua. Memohon ampun kepada Allah. Setelah melaksanakan ibadah sholat, dia mengatakan, Astaghfirullahalazim, li wali walidayya, wali jami'il muslimin wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Ketika dia berucap, memohon ampun kepada Allah, Astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, li wali walidayya, aku mohon ampun segala dosa aku yang pernah aku lakukan. Wali walidayya. Begitupun dosa kedua orang tua kami, ya Rabb. Cara inilah ketika kita mohon ampun kepada Allah, yang mana pahalanya ini disampaikan untuk kedua orang tua kita yang telah tiada. Maka inilah cara berbakti seorang anak terhadap kedua orang tuanya yang telah tiada. Lalu yang ketiga, diajarkan oleh Rasulullah SAW, wa infadi ahdihim. Melaksanakan daripada janjinya yang tertunda. Melaksanakan wasiatnya kalau memang orang tua kita memberikan wasiat. Mungkin dulu ketika masih hidup, almarhum orang tua kita berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Namun karena satu hal dan yang lainnya tidak kesampaian untuk melaksanakan ibadah haji. Maka seyogianya seorang anak ingin berbakti kepada orang tuanya yang telah tiada. Dia melaksanakan, yaitu badal haji. Dia berangkatkan haji, dibadalkan kepada orang lain, yang mana pahalanya buat orang tua kita. Ini pun bagian berbakti seorang anak kepada orang tuanya yang telah tiada. Mungkin barangkali orang tua kita dahulu berkeinginan memiliki masjid, berkeinginan memiliki lembaga pendidikan. Kita sebagai anaknya, ketika diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita luluskan niat orang tua kita yang belum terlaksana. Ini pun bagian daripada berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah tiada. Melaksanakan janjinya, melaksanakan wasiat-wasiatnya, sepanjang wasiat itu bisa dilaksanakan oleh ahli warisnya. Karena kalau seandainya wasiatnya memberatkan ahli waris, tentunya tidak ada kewajiban buat ahli warisnya melaksanakan wasiat itu. Ketiga, melaksanakan, meluluskan daripada janji dan keinginan yang belum terlaksana yang diinginkan oleh kedua orang tua kita. Selanjutnya yang keempat, yaitu wa ikramu shodiqihima, memuliakan sahabat kawan daripada orang tua kita. Mungkin barangkali orang tua kita memiliki kawan, handai tolan sahabat, teman dekatnya. Kita sebagai anak
terhadap kawan-kawan orang tua kita. Kita hormati, kita anggap seperti orang tua kita sendiri. Kita anggap sebagai orang tua kita sendiri. Wujud bukti kita berbakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Karena berbakti kepada orang tua, ketika orang tua kita masih ada, tentunya ini bagian daripada berbakti kepada orang tua. Ketika orang tua kita masih ada, kita senangin, kita gembirakan, kita bahagiakan. Karena janji Allah, janji Rasulullah, orang yang berbakti kepada kedua orang tua langsung dibuktikan. Baktinya itu bukan hanya di dunia, di akhirat pun dibuktikan. Sebaliknya, ketika kita durhaka kepada orang tua kita, jangankan siksaan nanti pada hari kiamat, di dunia akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ada seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Orang biasa-biasa saja. Orang sekampungnya orang tidak mengenal. Menganggap seorang hanya biasa-biasa seperti orang biasa. Kerjaannya mengembala kambing. Tetapi nama Uwais Al-Qarni ini betapa harum semerbak di surganya Allah. Apakah amalan Uwais Al-Qarni ini? Ternyata Uwais Al-Qarni ini, beliau memiliki seorang ibu, yang mana ibunya ini berkeinginan melaksanakan ibadah haji. Karena ibunya dalam kondisi sakit, lumpuh, stroke. Uwais Al-Qarni ingin melaksanakan niat baik ibunya. Satu ketika Uwais Al-Qarni membeli seekor anak sapi. Tiap hari anak sapi itu digendongnya dari bukit satu sampai bukit yang satu lagi. Sehingga masyarakat pada saat itu berkata, ini Uwais Al-Qarni ini stres. Anak sapi digendong dari bukit yang satu ke bukit yang satu. Padahal Uwais Al-Qarni ini sedang menguji kemampuannya. Sejauh mana dia bisa mengangkat, menggendong daripada ibunya. Ketika dari Yaman ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Tiap hari digendong itu anak sapi sampai besar terus. Satu ketika Uwais Al-Qarni ini rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Uwais datang meminta izin kepada ibunya. Wahai ibu, aku hendak berkunjung berziarah, bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ibunya yang dalam keadaan sakit, lumpuh, berkata kepada Uwais Al-Qarni, ya silakan nak, asal kau jangan lama-lama, karena ibu sendirian di sini. Baik ibu, berangkatlah Uwais Al-Qarni dari Yaman menuju Madinah Al-Munawwarah. Sesampainya di Madinah, berkunjung ke rumah Rasulullah, ternyata disampaikan oleh Aisyah, istri Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah sedang tidak ada di rumah. Kemudian Uwais Al-Qarni berpikir kalau seandainya menanti kedatangan Rasulullah tapi tak kunjung datang. Sedangkan ibunya sudah berpesan, nak, jangan kau lama-lama tinggal di sana. Karena ibu sendirian. Akhirnya diurungkanlah niat bertemu dengan Rasul. Kemudian Uwais Al-Qarni kembali kepada negara Yaman, tempat ibunya di mana tinggal. Setelah itu Aisyah pun bercerita bahwasanya ada tamu namanya Uwais Al-Qarni. Dia ingin berjumpa engkau wahai paduka Rasul, tetapi engkau tidak ada. Rasul pun berkata, Uwais Al-Qarni di dunia orang tidak mengenal, akan tetapi di surga Uwais Al-Qarni sangat dikenal oleh para malaikat, oleh penghuni-penghuni surga. Bahkan Rasulullah pernah memberikan pesan kepada para sahabatnya, yaitu Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Ali.
Manakala kau nanti bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah kau doa kepadanya. Sahabat bertanya, wahai paduka Rasul, siapakah Uwais Al-Qarni ini? Sampai harus aku meminta doa kepadanya. Apakah dia seorang nabi? Bukan. Uwais Al-Qarni ini bukan seorang nabi. Uwais ini memiliki doa yang mustajab. Sebab apa doanya yang mustajab? Karena baktinya kepada orang tuanya. Para pemirsa TV One yang berbahagia, singkatnya Uwais Al-Qarni berangkatlah dari Yaman menuju Mekah Al-Mukarramah dalam rangka ingin menghajikan ibunya. Perjalanan yang sangat luar biasa jauhnya. Digendonglah ibunya, di pundaknya, berjalan kaki dari Yaman menuju Arab Saudi. Lalu kemudian berkelilinglah Ka'bah. Dalam berkeliling Ka'bah, Uwais berkata dan berdoa, ya Allah, ampuni dosa ibuku. Dan itu saja yang dibaca. Ibunya pun bertanya kepada Uwais, Uwais, kenapa kamu berdoanya seperti itu? Memohon ampun kepada Allah agar ibu dimaafkan segala dosa-dosanya. Uwais berkata kepada ibunya, wahai ibuku, hanya itu yang aku mohon kepada Allah, agar Allah mengampuni segala dosa ibu. Dan hanya satu harapanku dari ibu. Apa gerangan? Ridhomu ya, wahai ibuku. Karena Uwais tahu Nabi memberikan garansi ridallah fi ridha walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah berada pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua kita. Setelah melaksanakan ibadah haji, lalu kemudian Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali mencoba menginvestigasi dari sekian banyak rombongan kabilah-kabilah orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Ternyata berjumpalah sahabat Umar dan sahabat Ali ini dengan Uwais Al-Qarni. Dan Uwais Al-Qarni ini memiliki tanda di telapak tangannya, sehingga Sayyidina Umar mengenali bahwasanya ini adalah Uwais Al-Qarni. Lalu dihampirlah Uwais Al-Qarni, seraya berkata Sayyidina Umar, wahai Uwais Al-Qarni, doakanlah saya. Luar biasa. Uwais Al-Qarni orang biasa saja, tapi doanya mustajab. Doanya cepat terkabul karena bakti kepada orang tuanya. Lalu Uwais berkata, wahai khalifah, wahai presiden, wahai raja, tidak pantas seorang Uwais Al-Qarni ini mendoakan Anda. Namun Sayyidina Umar berkata, ini atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah berpesan, manakala engkau berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, minta doa kepadanya. Karena doa Uwais Al-Qarni itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian didoakanlah oleh Uwais Al-Qarni. Kemudian berlalulah Uwais Al-Qarni seraya berkata, cukup kamu saja yang tahu, tidak perlu orang lain yang tahu. Dan Uwais Al-Qarni setelah melaksanakan ibadah haji, pulang sekembalinya dari tanah suci Mekah, tidak lama kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itu masyarakat Yaman mengetahui bahwasanya Uwais ini bukan orang sembarangan. Karena ketika wafat Uwais Al-Qarni, berapa banyak ulama-ulama dunia hadir
Bahkan raja-raja pada saat itu sudah hadir dalam pemakaman Uwais Al-Qarni. Inilah bukti ketika seorang anak berbakti kepada orang tuanya, hidup di dunianya akan mendapatkan keberkahan, dan kelak di akhirat akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat orang tua kita telah tiada, lalu sekarang kita memiliki dari kawan-kawan orang tua kita, sahabat-sahabat orang tua kita, maka seyogianya lah cara kita berbakti kepada orang tua kita yang telah tiada dengan cara kita memuliakan daripada sahabat, kawan, daripada orang tua kita. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu hendaknya bersilaturahmi kepada keluarga orang tua kita. Barangkali orang tua kita punya kakak, orang tua kita punya adik, punya saudara, yang lainnya. Kita sebagai anak, kita satukan kembali persaudaraan yang ada di antara keluarga orang tua kita. Kepada encing kita, kepada paman kita, kepada mamang kita, bibi kita. Itu merupakan bagian dari kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan pahala silaturahmi inilah yang dimana Nabi janjikan. Barang siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya dia sambung tali silaturahmi di antara sesamanya, di antara keluarganya. Karena dengan silaturahmi, Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Dan di saat silaturahmi, Allah bukakan pintu-pintu rezeki kita. Tidak sedikit orang yang senantiasa selalu bersilaturahmi, mengunjungi saudara-saudaranya, Allah bukakan pintu-pintu rezekinya. Allah berkahi umurnya, sehingga walaupun umurnya tidak sepanjang seperti umat-umat terdahulu, dia akan memiliki umur yang penuh keberkahan, penuh dengan kebaikan. Oleh karena itu, dari 5 hal ini, Nabi mengajarkan kepada kita, khusus kepada anak-anak yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, maka berkewajiban kita untuk berbakti walaupun telah tiada. Dengan yang pertama, yaitu mensolatkan jenazahnya ataupun mendoakannya. Yang kedua, memohon ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Dan yang ketiga, yaitu melaksanakan janji-janjinya dan meluluskan segala semua wasiatnya. Dan yang keempat, memuliakan sahabat teman daripada orang tua kita. Dan yang kelima, yang terakhir adalah menyambung tali silaturahmi. Mudah-mudahan yang singkat ini berkenan dalam hati para pemirsa TV One semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita kepada jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.